The Rix, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga bernama kelompok Kansan yang Nasution, NPM G1F025, Ahmad Fatih G1F012021, dan Dimas Zulian NPM 0 G1F01818 17018. Kami di sini akan menjelaskan tentang risk management yang dibagikan menjadi the risk register. The risk register itu terdapat pengertian dan tujuan. Risk register atau daftar risiko dapat dilihat oleh manajer proyek sebagai alat manajemen untuk memantau proses manajemen risiko dalam proyek. Risk register atau daftar risiko digunakan untuk mengidentifikasikan, menilai, dan mengelola risiko sehingga tingkat yang dapat diterima melalui proses peninjauan dan pembaruan. Tujuan dari risk register atau daftar risiko adalah untuk mencatat rincian semua risiko yang telah diidentifikasi bersama dengan analisis dan rencana mereka untuk bagaimana risiko akan diperlukan. Ini untuk tabel dari register. Yang itu pertama itu ID itu nomor. Terus untuk date reset ini tanggal dimasukkannya ke dalam register. Terus yang ketiga risk description itu penjelasan tentang risiko-risikonya. Yang keempat itu likelihood of the risk occurring, itu kemungkinan terjadinya ke depan untuk proyek. Terus impact if the risk occur, itu apa dampak yang terjadi apabila kemungkinan tadi benaran terjadi. Terus severity itu seperti tingkat keparahannya apabila terjadi dan sudah terjadinya impact ke tanpa itu, apakah dia tinggi, medium, atau itunya. Terus owner ini siapa yang mengelola apa registernya. Terus untuk mitigating actionnya ini apa penjelasan untuk mengurangi risiko tersebut. Selanjutnya, dalam penggunaan risk register, hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi resiko. Pengidentifikasi. Setiap resiko harus memiliki seseorang pengidentifikasi unik, terutama ketika menggunakan lintas referensi dalam laporan dan dokumentasi pendukung. Penulis, orang atau entitas yang mengidentifikasi resiko. Di banyak kasus hal ini adalah seorang individu, tetapi pada tingkat program risiko bisa diidentifikasi oleh tim proyek atau resiko proyek diidentifikasi oleh seorang subkontraktor. Ada tanggal tercatat, tanggal risiko pertama kali dimasukkan dalam register. Yang keempat ada uraian keseluruhan risiko. Kemungkinannya mengikuti suatu struktur sebab, kejadian, efek, yaitu apa yang menyebabkan adanya risiko, bagaimana kejadian akan diamati, dan apa efek yang akan terjadi. Terakhir ada lintas referensi. Berbahaya untuk mempertimbangkan setiap dokumen dalam isolasi atau memisahkan antar dokumen karena semua aspek dalam program dan portofolio saling berhubungan. Lintas referensi dapat menandai sebuah hubungan antara resiko dengan dokumen, produk yang relevan, atau profil manfaat yang terpengaruhi. Hal ini juga dapat mereferensi pada kegiatan khusus dalam jadwal atau menyediakan suatu hubungan antara resiko tingkat program dengan resiko tingkat proyek. Oke, selanjutnya ada menilai di dalam risk register. Yang pertama adalah probabilitas atau kemungkinan. Probabilitas dari risiko yang terjadi akan diestimasi sesuai dengan skala yang diinginkan, yang ditetapkan di dalam rencana manajemen risiko. Selanjutnya dampak. Dampak risiko yang terjadi akan diestimasi sesuai dengan skala yang diinginkan, dengan menetapkannya di dalam rencana manajemen risiko. Wilayah yang dipengaruhi oleh kejadian risiko juga harus dicatat, umumnya dalam bentuk lingkup jadwal dan biaya, tetapi juga pada tahapan atau wilayah bisnis. Selanjutnya ada nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan menyediakan target biaya untuk setiap kegiatan respon dan juga menyediakan suatu mekanisme yang berguna untuk
mengkuantifikasi dan menargetkan keseluruhan risiko. Selanjutnya ada pendekatan waktu kejadian risiko yang diprediksi apabila hal itu terjadi. Ada asumsi, estimasi probabilitas dampak yang nilai diharapkan dan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada asumsi yang terjadi saat ini. Sebagai contoh, dampak penundaan dalam kegiatan di jadwal bisa dinilai pada dasar di mana kegiatan terletak pada jalur kritis. Selanjutnya ada dokumentasi pendukung dan ada jenis respon risiko bisa dicatat di sini. Sifat respon kemungkinannya akan jelas dari uraiannya, tetapi catat bawah kategori dapat membantu analisis risiko keseluruhan. Sebagai contoh, seberapa banyak ancaman yang telah ditransfer atau proporsi peluang apa yang telah dieksploitasi. Selanjutnya ada respon, tindakan yang dipilih sebagai respon pada kejadian risiko dan efeknya, yaitu pengurangan probabilitas dampak atau keduanya. Jenis dan respon itu termasuk dalam rencana tanggapan dari risk register.